Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya, Kak. Oke, semuanya istiadah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqni fahman. Razukani fahmat ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Sudah disiapkan buku tematiknya, Kak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, walaupun kita sudah berdoa ya, kita awali pembelajaran tematik hari ini dengan membaca basmalah. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ustazah mute dulu semuanya ya. Seperti biasa, peraturannya Ustazah nggak bosan-bosan mengingatkan, tidak ada yang membuka mute kecuali nanti saat sesi tanya jawab atau ketika Ustazah tanya, dan tidak ada yang coret-coret ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran terakhir di tema 1. Jadi, minggu ini kita akan ulangan ya, akan penilaian harian. Kemarin sudah dilihat ya Kak, kisi-kisinya sudah di-share sama ustadz-ustazahnya. Dibaca-baca lagi materinya, dilihat-lihat lagi materi ya, materi tema 1 dan materi pelajaran lainnya bisa kalian lihat di Google Classroom ya Kak. Ustadz-ustazahnya sudah share semua PowerPoint ya, video pembelajaran itu ada di Google Classroom, di kelas masing-masing. Tinggal buka, cari misalnya materi tema 1, materi tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, itu udah ada di Google Classroom. Yang minggu-minggu kemarin gimana Ustazah? Sama, udah semua di-upload di situ. Jadi tinggal scroll aja ke bawah, dicari materinya ya. Yang mau di-download silakan di-download, atau yang mau langsung buka dari Google Classroom-nya juga nggak masalah. Yang penting dibaca-baca lagi. Khususnya yang nggak punya buku nih, ya, yang nggak punya buku wajib banget dibaca-baca PowerPoint-nya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 ya. Alhamdulillah pembelajaran terakhir. Muatan pelajaran hari ini adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu nih, pembahasan tugas Bahasa Indonesia. Pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah memberikan tugas membuat karangan hewan kesukaanku. Sudah dikerjakan? Sudah. Ya? Ustazah, Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah. Udah. Ustazah, udah. Sudah. Ustazah mute lagi ya. Oke. Alhamdulillah kalau mampu. Materinya tentang mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf ya. Ini ada di bawahnya nih. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nih tugas pembelajaran 1 kemarin berarti. Jadi baru kan? Oke, sekarang kita bahas yuk. Yang pertama. Oke. Nah, sebelum kita bahas, kita ingat-ingat lagi. Ya, langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Yang pertama, ketika kalian sudah ditentukan ide pokoknya, ya sudah ada ide pokoknya, kalian silakan cari 3 kata benda, ya boleh lebih sebenarnya. Jadi tergantung paragrafnya, tergantung di setiap paragraf kamu mau buat berapa kalimat. Kalau misalnya dalam satu paragraf kamu buat 4 kalimat, kamu bisa
cari 4 kata benda. Atau kalau 3 kalimat, berarti cari 3 kata benda. Setidaknya 3 kata benda atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang kalian kembangkan. Contohnya nanti akan Ustazah tunjukkan ya. Kemudian setelah kalian menentukan 3 kata, ya, dikembangkan kata tadi menjadi sebuah kalimat. Jadi seperti kalian pelajaran waktu kelas 3, waktu kelas 2 dikasih sebuah kata, terus kalian buat menjadi kalimat. Contoh, misalnya dikasih kata apel, dibuat menjadi kalimat saya suka makan apel, seperti itu. Tapi bedanya ini lebih kalimatnya lebih bagus lagi ya Kak, karena kalian akan membuat paragraf. Jadi kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dibuat sebaik mungkin. Ya, saling berhubungan, kemudian nyambung ya, nyambung satu sama lain. Oke? Setelah dikembangkan, baru rangkailah kalimat tersebut agar susunannya rapi dan enak dibaca. Ya. Jadi kalian buat sedemikian rupa sampai dari kalimat satu ke kalimat yang lain itu harus nyambung. Ya, saling berhubungan. Oke? Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, ini ya tugas pertemuan lalu untuk mengingat kembali, buatlah karangan berjudul hewan kesukaanku berdasarkan ide pokok berikut ini. Ya, paragraf 1, ciri-ciri fisik hewan kesukaanku. Paragraf 2, kebiasaan hewan kesukaanku. Nah, kemarin ya Kak, kalian sudah banyak yang benar ya, udah banyak yang bagus bikin paragrafnya. Jadi paragraf 1 ya membahas tentang ciri-ciri fisik. Paragraf 2 membahas tentang kebiasaan hewan atau keunikan hewan kesukaanku. Tapi masih ada yang keluar dari ide pokok. Jadi yang kalian tuliskan itu tidak termasuk dalam ide pokok ini. Jadi harusnya paragraf 1 membahas ciri-ciri fisik hewan, malah membahasnya kayak apa ya? Malah saya suka memelihara kucing, contoh ya. Saya suka memelihara kucing karena kucing sangat lucu dan menarik. Karena kucing bla 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 bla. Jadi seperti cerita, seperti curhatan lah istilahnya ya. Padahal yang diminta adalah ciri-ciri fisik. Kemudian paragraf 2-nya juga sama. Ya, masih melanjutkan paragraf 1. Jadi hanya bercerita saja, bercerita bukan menuliskan ciri-ciri fisik dan kebiasaan, tapi cerita pengalaman dia saat memelihara kucing ya atau memelihara hewan kesukaannya. Nah, itu yang kurang tepat ya, Kak. Kayak instruksinya karangan terdiri dari 2 paragraf. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Kemarin masih ada yang 2 kalimat ya. Nah, itu kemudian dibuatnya tidak dalam bentuk paragraf, seperti itu. Padahal kemarin sudah diingatkan, 1 kalimat itu ditandai dengan tanda baca apa sih, Kak? Coba semuanya boleh dibuka. Dalam 1 kalimat ditandai dengan tanda baca apa? Ustazah titik, Ustazah titik, Ustazah titik. Ustazah mute lagi ya. Nah, benar semuanya. 1 kalimat ditandai dengan tanda titik ya, diakhiri dengan tanda titik. Tapi masih ada juga yang misalnya nih, dia nggak dapat 1 kalimat. Jadi kalimatnya belum selesai, udah titik, terus dilanjutin kalimat yang lain yang masih ada sambungannya tuh dari kalimat 2 ya. Nah, itu juga salah ya, Kak. Jadi kalimatnya harus selesai, baru titik, kemudian lanjutkan lagi kalimat selanjutnya. Bukan mentang-mentang kalimatnya, yang penting ada tanda titik, itu dihitung 1 kalimat. Enggak, ya. Kalimatnya kan harus bagus, harus selesai. Jadi baru diakhiri dengan tanda titik. Jangan belum selesai, udah titik, terus baru di belakangnya dikasih titik lagi, terus dihitung 2 kalimat. Enggak, ya. Salah, kayak gitu. Oke? Kerjakan di buku tulis biasa, tematik bahasa Indonesia menggunakan tulisan tegak bersambung. Masih ada yang tidak menggunakan tulisan tegak bersambung. Jadi jangan salahin Ustazah kalau nilainya
kurang. Ustazah kan bilang, mau di buku tulis biasa, mau di buku tulis tegak bersambung, pokoknya tulisannya wajib tulisan tegak bersambung. Ya, jangan mentang-mentang di buku biasa menulisnya pakai tulisan ini huruf lepas, ya harus wajib tulisan tegak bersambung. Makanya bahasa Indonesia wajib tegak bersambung. Oke? Tugas dikumpulkan paling lambat Jumat, masih ada yang lewat ya, terlambat mengumpulkannya. Kirimkan hasilnya berupa foto dan diunggah pada Google Form. Oke? Selanjutnya, nah ini mulai kita bahas, oke? Ini mulai kita bahas, Kak. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nah, Ustazah kemarin ngasih ide pokok yang pertama itu adalah ciri-ciri fisik hewan kesukaanku. Nah, di sini Ustazah pilih tiga kata. Ya, tadi kan yang pertama, langkah pertama untuk mengembangkan ide pokok itu adalah tentukan setidaknya ya 3 kata untuk membantu kalian membuat kalimat. Nah, Ustazah pilih jenis ya atau nama hewan, kemudian bulu, dan yang satu lagi mata. Dari sini Ustazah buat kalimat ya, nama atau jenis hewan kesukaan. Oke, Ustazah buat kalimat. Hewan kesukaanku adalah kucing jenis ras Russian Blue. Selesai, satu kalimat. Kemudian bulu, buat kalimat dari kata bulu. Bulunya pendek dan tebal berwarna abu-abu kebiruan. Terakhir, mata. Ya, matanya bulat besar berwarna hijau cerah. Udah deh, jadi tuh 3 kalimat untuk membentuk satu paragraf digabungkan. Seperti yang warna ini nih, yang paling kanan nih. Hewan kesukaanku adalah kucing jenis ras Russian Blue. Bulunya pendek dan tebal berwarna abu-abu kebiruan. Matanya bulat besar berwarna hijau cerah. Selesai satu paragraf, ya. Mudah kan? Kalian tinggal ganti misalnya, aku mau ikutan Ustazah aja deh. Ini apa namanya kata-katanya atau kata yang dipilih jenis hewan, bulu sama mata, boleh, silakan. Tapi kalimatnya jangan sama kayak Ustazah. Kalian misalnya mau membahas tentang kuda, ya udah hewan kesukaanku adalah kuda. Bulunya bagaimana, matanya bagaimana, gitu ya. Belajar membuat karangan. Selanjutnya, ide pokok paragraf 2. Kebiasaan hewan kesukaanku. Nih, kebiasaannya atau keunikannya boleh. Nah, di sini yang berhubungan dengan kebiasaan atau keunikan, Ustazah pilih kata hobi atau kesukaan si hewannya. Kemudian makanannya. Kemudian terakhir karakter atau sifatnya atau sikap. Nah, dari sini Ustazah buat kalimat lagi. Kucing Russian Blue sangat suka bermain dan makan. Berhubungan sama hobi kan? Kesukaan si kucingnya kan? Nah, Ustazah buat kalimat seperti ini. Kemudian makanan. Mereka membutuhkan makanan berprotein tinggi dengan porsi tepat agar tidak kegemukan. Nah, udah deh, satu lagi sikapnya atau karakternya. Karakter kucing ini cenderung bersikap malu-malu dengan orang asing, namun sangat menyayangi pemiliknya. Digabungkan menjadi satu paragraf. Kucing Russian Blue sangat suka bermain dan makan. Mereka membutuhkan makanan berprotein tinggi dengan porsi tepat agar tidak kegemukan. Karakter kucing ini cenderung bersikap malu-malu dengan orang asing namun sangat menyayangi pemiliknya. Selesai. Dari kedua ide pokok tadi ya sudah kalian kembangkan ya. Pertama, cari kata untuk membuat kalimat, kemudian kembangkan kalimatnya, rangkai menjadi paragraf. Hasil yang Ustazah minta langsung seperti ini. Jadi bentuk karangannya seperti ini. Mudah kan? Ini hewan kesukaanku. Ini paragraf 1 tadi, paragraf 2. Udah selesai.